Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus, jikalau pagi hari ini kembali saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar dari pernyataan Daud melalui bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Pernyataan Daud pada nas ini sangat menarik untuk kita simak. Bagi Daud, Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Terang dalam pemahaman orang Israel pada masa itu melambangkan kehidupan dan keselamatan. Kata ini digandengkan langsung dengan keselamatan, sehingga memperkuat gambaran bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan bagi Daud. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan keselamatan di dalam bagian firman Tuhan ini? Apakah itu berarti Daud percaya bahwa Tuhan telah menebus dosanya dan menganugerahkan hidup yang kekal? Bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita meyakini keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Namun Daud lahir jauh sebelum Yesus, dan dia menulis sebelum datangnya Juru Selamat. Keselamatan seperti yang kita yakini sekarang bukanlah pokok ajaran dalam agama Yahudi pada masa itu. Keselamatan yang dimaksud Daud adalah keselamatan yang bersifat fisik. Ini menjadi jelas kalau kita lanjutkan bacaan kita sampai akhir bait yang ketiga atau di ayat yang ketiga. Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita dengarkan pesan Tuhan pada kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca ini. Pesan Tuhan yang pertama yang harus kita simak baik-baik pagi hari ini adalah Allah adalah benteng hidup kita. Daud menggambarkan keselamatan itu datang di tengah penjahat-penjahat yang menyerangnya, dan bahkan ketika tentara berkemah mengepung dia. Agaknya keyakinan iman ini datang karena pengalaman hidup yang nyata bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarik, kita temukan bahwa Daud memang betul-betul diselamatkan Allah dari berbagai mara bahaya dalam berbagai peperangan yang dipimpinnya. Tepatlah kalau Daud menyebut Allah sebagai benteng hidupnya, karena memang demikian caranya memandang dan mengalami keselamatan dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Yesus, tentu kita punya cara pandang yang berbeda dengan Daud. Bagaimanapun Bapak Ibu menilai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, tapi yakinlah bahwa Tuhan yang sama itu adalah Tuhan juga yang bisa menjadi benteng hidup kita, yang akan melindungi kita, yang memberikan rasa aman dari musuh-musuh yang menyerang kita. Musuh yang menyerang kita mungkin saat ini bukan berbentuk sepasukan tentara, tetapi bisa jadi pergumulan yang datang bertubi-tubi, atau masalah yang datang tidak pernah berhenti mengepung hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan Allah adalah benteng hidup kita. Itu pesan Tuhan yang pertama yang perlu kita perhatikan baik-baik. Pesan Tuhan yang kedua yang harus kita perhatikan adalah
Di dalam Tuhan selalu ada solusi untuk setiap persoalan. Mazmur 27 yang kita baca hari ini mengajak kita mengamati kehidupan Daud. Daud mengamali mazmurnya dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Tuhan juga adalah benteng hidupnya, sehingga tidak ada musuh yang menakutkannya. Daud selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saat ia boleh mendekat kepada Tuhan dan menyaksikan kemurahannya dan menikmati baitnya. Saat masalah datang, Daud dapat berseru kepada Tuhan, mencari wajahnya, memohon pertolongannya, tuntunannya dan perlindungannya, dan melihat kebaikannya. Mazmur ini diakhiri dengan ajakan kepada setiap orang percaya untuk mencari dan menantikan Tuhan. Dari pengalaman Daud ini kita belajar bahwa di dalam Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, ketika kita menikmati baik Tuhan, maka akan kita temukan jalan keluar untuk setiap persoalan hidup kita. Di dalam Tuhan kita akan menemukan solusi, karena Tuhan adalah jawaban yang kita perlukan untuk setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Itu pesan Tuhan yang kedua yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika saat ini engkau mengalami masa-masa yang sulit, ketika engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, ketika engkau sedang mengalami sakit penyakit, ingatlah bahwa di dalam Tuhan selalu tersedia solusi. Di dalam Tuhan selalu tersedia jalan keluar. Maka Bapak Ibu tahu ketika engkau sudah dalam pergumulan kemana harus pergi. Bersegeralah datang menghampiri Tuhan. Masuklah hadirat Tuhan, nikmatilah baitnya, nikmatilah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dan di sanalah Tuhan akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan kita. Itu pesan yang harus kita perhatikan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan Tuhan yang ketiga yang harus kita perhatikan saat ini adalah mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, di tengah kehidupan yang umumnya dipenuhi berbagai pergumulan dan kekhawatiran, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya sebagai sumber pertolongan dan keselamatan kita. Belajarlah untuk semakin mendekat kepadanya, semakin mengenal Tuhan, selalu mencari kehadirannya, sehingga saat masalah datang, kita dapat dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya, dengan keyakinan bahwa kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan dapat kita andalkan dalam segala keadaan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang diberkati oleh Yesus Kristus, kalau begitu apa maksud dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi? Kita tidak mengalami perang seperti Daud, dan kita tidak akan pernah mengalami perang. Dapatkah kita juga berseru seperti Daud, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus takut? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengandalkan Tuhan, mari kita belajar bahwa Tuhan bisa diandalkan dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Ketika kita mau mengutamakan Tuhan, ketika kita mengikuti kehendaknya dan mencari perlindungannya, kita boleh yakin bahwa Allah Daud yang menyelamatkannya sepanjang peperangannya itu juga akan menyelamatkan kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Allah sajalah sumber keamanan dan keselamatan yang sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita kembali mengingat pesan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita jadikan Tuhan Allah itu sebagai benteng hidup kita, yang akan melindungi, yang akan memberi rasa aman di dalam hidup kita. Mari
kita datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada selalu jalan keluar. Di dalam Tuhan, bersama Tuhan tersedia solusi-solusi yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Dan mari kita mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi keadaan yang kita alami, karena Dia adalah Allah yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Yesus, firman Tuhan telah sampai kepada kita. Apakah hatimu menerima dengan sukacita? Bagaimana engkau merespon firman Tuhan pada pagi hari ini? Oleh sebab itu, mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, sehingga hari ini akan kita jalani dengan penuh sukacita, karena ada berkat dan pertolongan Tuhan yang tersedia dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, tetap semangat di dalam Tuhan. Jalani kehidupan kita sebagai ujian, sebagai waktu di mana Tuhan mendewasakan kita ketika pergumulan dan tantangan Tuhan izinkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan gemetar tentang apapun juga yang menjadi tantangan dalam hidup kita, karena Tuhan Allah adalah benteng hidup kita. Dia adalah keselamatan kita. Dia adalah Allah yang bisa diandalkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus menolong, kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini, sehingga melalui hidup dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita menikmati segala berkat, anugerah, kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.